bisa loh wanita Indonesia itu sudah menikah, bisa punya karir yang bagus dan bisa tetap berkarya di dunia apapun. Apa sih motivasi Kak Ardel masih tetap mau ikut Miss Universe Indonesia? Kalau anak-anak itu kita ngasih tahu tuh kalau pakai omongan susah ya. Jadi kalau yang jadi orang tua misalnya jangan A, jangan B gitu, itu tuh lebih nggak masuk kalau anak-anak. Anak-anak itu kan peniru ulung ya. Jadi dengan saya ngikut Miss Universe ini sebenarnya juga salah satu bukti bahwa you can do whatever you want. When there's a will, there's a way. Di masa depannya mereka akan melihat bahwa ibunya itu berjuang untuk sesuatu yang menurut ibunya itu pantas untuk diperjuangkan dan mereka one day akan mengikuti itu gitu. Harapannya itu juga terjadi. Maria Ardelia, seorang dokter spesialis neurologi yang saat ini aktif praktik di 3 rumah sakit. Di tengah kesibukan sebagai dokter dan ibu dari 2 anak, Maria juga pernah menjadi finalis Miss Universe Indonesia, meraih posisi top 6 serta penghargaan fan favorite. Tak hanya itu, Ardelia juga seorang penulis salah satu bukunya yang paling dikenal, Me vs High Heels, bahkan sukses diadaptasi menjadi sebuah film. Kalau dari versi Mom Brain ini, beberapa memang menyatakan bahwa ada perubahan struktur otak yang dipengaruhi juga antara lain dari hormonnya, ya kan. Kemudian perubahan dari struktural, misalnya ada yang nyebut itu karena oksitosin hormonnya atau perubahan grey matternya dan lain-lain. Karena buktinya ibu-ibu yang bahkan dia adopt, jadi nggak hamil, nggak melahirkan, tapi punya anak dengan adopt, itu sama kurang lebihnya. Dan untuk juggling, kalau kita sebenarnya mindsetnya ya, kalau kita mikir nih, aduh repot banget nih, aduh susah banget nih, aduh pusing nih, rempong nih, gimana nih, gimana nggak bisa nih ABC nih ya, itu udah nggak bisa duluan, nggak akan jalan, pasti nggak akan bisa. Kalau kita title-nya cuman mamanya A, mamanya B, kalau mereka udah pergi terus mau jadi apa? Neneknya A, neneknya B gitu, kan nggak juga gitu. Jadi motivasi untuk tetap mengekspresikan diri sendiri as a woman, as a wife, as a mother, semuanya itu tuh harus komplit gitu. Komplit. Nggak bisa kalau udah jadi mom, udah mamnya aja, nggak bisa. Welcome to Boss Mama Podcast. Podcast yang ingin membahas bagaimana setiap wanita bisa menjadi boss versi diri mereka sendiri, baik itu dalam motherhood, women empowerment, their own self-development, dan lain sebagainya. Boss Mama ingin membahas bagaimana seorang perempuan meskipun menjadi seorang ibu itu masih bisa nih meraih mimpi dan impian mereka dengan cara mereka masing-masing, dengan penyesuaian yang pasti harus kita lalui. Maka dari itu narasumberku kali ini itu aku rasa cocok banget untuk sharing soal itu, karena Kak Ardel yang biasa dikenal sebagai Kak Maria Ardelia sekarang sedang berprofesi sebagai dokter spesialis neurologi. Jadi nggak hanya dari 1 rumah sakit, tetapi ada 3 rumah sakit, dan kita tahu kalau dokter spesialis sibuknya seperti apa kan. Amin. Tapi nggak hanya sebatas itu. Baru-baru ini Kak Ardel baru aja menjadi finalis dari Miss Universe Indonesia sebagai top 6 dan fan favorite. Terima kasih. Dan ini juga penting, Kak Ardel juga sebagai mom of 2, beautiful son and daughter. Betul. Dan itu kayak banyak banget ya, aku baru perkenalan dan banyak dari situ aja tuh aku udah pengen ngulik gimana sih bisa ngelakuin itu semua. Nah mungkin boleh nih Kak Ardel sebagai perkenalan kepada teman-teman, boleh diceritain gak sekarang kesibukannya itu lagi apa sih? Mungkin kan kalau Miss Universe sudah selesai ya, Miss Universe Indonesia. Nah kalau sekarang kesibukannya ngapain aja sehari-hari? Kalau sekarang lagi sibuknya lagi podcast sama Bina. Aslinya sih ya pasti balik lagi ke praktek ya. Jadi balik ke praktek, terus ngurus anak-anak udah pasti. Terus mungkin yang belum ke-mention nulisnya kali ya. Jadi masih ada beberapa project juga nulisnya. Kebetulan nanti ada ya bantu di layar lebar, tayangnya mungkin Desember. Kemudian ya masih mencoba mengeksplor di banyak-banyak bidang apa aja yang bisa dilakukan gitu. Aduh, saking banyaknya ya. Dan sama loh, kan Bina juga sibuk loh. Aduh amin, tapi yang gak kalah lebih sibuk Kak Ardel kayaknya ini. Dan aku pengen mention kalau dulu juga buku Kak Ardel namanya Me vs High Heels itu diadaptasi menjadi sebuah film, dan banyak karya lainnya sebenarnya itu juga pas aku teenager, aku familiar lah sama film itu dan novelnya. Amin. Nah sekarang tuh aku pengen tanya terkait Miss Universe Indonesia, karena baru-baru ini aja happening kan. Waktu itu kepilih jadi top 6. Nah boleh nggak sih cerita
kan Miss Universe Indonesia memang sekarang batas umurnya dibikin lebih luas lah. Kalau misalnya dulu setahu aku kalau pageant tuh ada batasan dan mungkin ada syarat-syarat spesifik kayak misalnya belum boleh menikah dan lain-lain. Tapi sekarang dibikin lebih luas nih. Dan orang-orang kece kayak Kak Ardel otomatis jadi bisa ikut. Nah, boleh diceritain nggak Kak? Sebenarnya kesibukannya kan udah banyak banget. Apa sih motivasi Kak Ardel masih tetap mau ikut Miss Universe Indonesia? Ya, jadi mungkin Bina kan udah tahu ya, saya kan senang pageant udah cukup lama. Cuma memang tidak pernah berpikir untuk menjadi salah satu pelaku pageant atau ikut ke dalam pageant karena banyak keterbatasan dari syarat-syarat pageantnya yang tidak memperbolehkan tadi ya. Jadi kayak umur, status pernikahan dan lain-lain. Ya, waktu umur 20-an tuh kan sibuk sekolah ya, karena sekolah dokter, lanjut spesialis dan lain-lain. Jadi memang tidak kepikiran untuk ikut waktu itu. Ternyata tahun ini di Miss Universe Indonesia itu sudah mengikut ke persyaratan dari Miss Universe Organization di internasionalnya. Jadi boleh buat ibu-ibu, sudah menikah, punya anak, umur berapapun juga boleh, termasuk saya. Dan kebetulan waktu itu memang saya paling tanda kutip senior umurnya. Dari semua yang daftar sejak audisi, bukan audisi yang awal sih, tapi yang dari top 30 itu memang saya yang paling senior. Kalau ditanya kenapa, pertama memang udah suka pageant. Dan yang kedua ya tadi mungkin seperti disebutkan di awal, kenapa Bina bikin Bos Mama ini sama misinya. Jadi untuk membuktikan bahwa status sama umur tuh bukan halangan sama sekali buat kita kalau mau menginspirasi, mencapai mimpi kita dan terus berkarya. Jadi kalaupun jadi ibu-ibu ya nggak boleh stop di situ. Kalau kita seneng, kita suka sesuatu nggak apa-apa dieksplor aja. Yang penting anak-anaknya tetap keurus sih gitu. Nah, definisi keurus ini kan bahkan aku sekarang baru punya baby 7 bulan. Definisi keurusnya tuh harus effort lebih nih. Jadi sambil juggling karir dan semuanya. Boleh nggak nih kita sedikit flashback kali ya ke masa-masa karantina dan sebelum karantina sebagai ex pelaku pageant kan ada persiapan dan lain-lain. Itu gimana sih ceritanya Kak dari mungkin awal persiapan, ngejuggle dengan kesibukan lain di rumah sakit hingga akhirnya ke final? Jadi mungkin Bina tahu lah betapa ribetnya ya kan ikut pageant. Tapi di Miss Universe Indonesia ini waktu itu timelinenya terus terang pendek banget nih. Jadi dari audisi awal bahkan sampai grand final itu mungkin sekitar sebulan aja. Jadi mepet banget. Nah waktu itu sebenarnya saya waktu tahu bahwa mereka open untuk umur berapapun dan status pernikahan apapun itu juga kayak hampir 2 hari 3 hari mau tutup syarat. Dan waktu itu sebenarnya juga agak mikir dulu ini bisa nggak, sanggup nggak untuk ngatur waktu dan lain-lain ya. Tapi ternyata karena banyak support juga termasuk dari suami, dari keluarga dan dari waktu itu tim yang pada akhirnya sekarang menjadi tim. Tapi waktu itu dari teman-teman pageant industri sendiri gitu ternyata bisa. Dan waktu itu kita nyiapinnya memang lumayan gopoh-gopoh ya. ngebut karena waktu foto kemudian nggak lama 2 hari kita kirim, saya submit gitu, ternyata puji Tuhannya dipanggil ke top 30 untuk audisi offline. Dari top 30 kemudian diumumkan lagi masuk ke top 16 waktu itu awalnya. Dan setelah itu press conference, dari press conference yang awal sampai ke karantina tuh mungkin sekitar 2 mingguan ya. Nah itu 2 mingguan memang nyiapinnya banyak sekali, tapi di zaman modern ini teknologi kan udah udah canggih banget. Jadi sebenarnya sama anak-anak itu juga kalau nggak bisa hadir langsung, kita bisa lewat berbagai media teknologi. Tapi kalau yang event penting pasti sih hadir langsung. Saya ambil rapot, mereka ada tampil di sekolah atau apa, itu sih nggak boleh dilewatin sama sekali. Dan saya cukup beruntung anak-anak itu juga udah lumayan besar. Kalau usianya mungkin di-share umurnya kan 8 tahun sama 4 tahun. Nah kalau Bina kan Launa masih 7 bulan ya. Jadi masih belum bisa dilepas yang benar-benar kayak ditinggal gitu. Tapi kalau anak-anak saya itu udah cukup besar tuh. Nah mereka juga salah satu supporter yang paling besar untuk mamanya ikut Miss Universe gitu. Jadi kalau photoshoot ikut dan nyemangatin banget gitu. So sweet. Ini malah yang gak kepikiran ya, kayak dari anak-anak gitu loh. Biasanya kan mungkin dari pasangan, dari orang tua, ini anak-anak. Aduh pasti jadi makin semangat gak sih? Jadinya kita juga
semangatnya tuh nambah-nambah karena anak-anak tuh bener-bener support untuk ngelihat ikut ke hal yang baru ini. Dan apalagi yang perempuan ya, anak yang perempuan tuh kan suka banget princess ya. Nanti mungkin Launa mungkin gitu ya, barangkali kalau udah tahu udah ngerti gitu, jadi suka banget yang princess, jadi ngelihat crown, ngelihat apa tuh senang. Jadi kalau photoshoot pakai baju-baju gaun princess gitu kan, dia bilangnya itu seneng dan dukung banget. Dan kayaknya ya kalau misalnya pun kita mau mengajari anak, mungkin Bina kan udah mulai belajar dan pinter juga nih. Kalau anak-anak itu kita ngasih tahu tuh kalau pakai omongan susah ya. Jadi kalau yang jadi orang tua misalnya jangan A, jangan B gitu, itu tuh lebih nggak masuk kalau anak-anak itu kan peniru ulung ya. Jadi dengan saya ngikut Miss Universe ini sebenarnya juga salah satu bukti bahwa you can do whatever you want, when there's a will there's a way gitu. Jadi anak-anak juga di masa depannya mereka akan melihat bahwa ibunya itu berjuang untuk sesuatu yang menurut ibunya itu pantas untuk diperjuangkan, dan mereka one day akan mengikuti itu gitu. Harapannya itu juga terjadi. Itu gitu. keren banget sih. Jadi Amin. ikut pageant nggak hanya untuk sekedar join, menang, selesai, tapi justru ada life values yang Betul nggak cuma buat dong. kita, tapi buat ditanamkan ke anak-anak, Kak. Iya. Aduh merinding. Tapi boleh nggak nih cerita pas karantina itu berarti berapa lama, dan boleh share nggak apa sih momen favorit Wah, pas susah lagi nih. karantina? Karena kan di situ ketemu sama finalis. Benar. Provinsi Bina apa lain. momen favoritnya? Aduh banyak ya, mungkin salah satunya adalah ya ketemu teman-teman finalis dan lebih ke kayak expanding my bubble. Misalnya ada yang backgroundnya model banget, aku kan mungkin lebih kayak akademik dan karir. Kardel gimana? Itu contoh yang aku pikiran ya. Iya. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah karantinanya nggak sampai 8 hari ya, mungkin sekitar nggak terlalu lama, masih lamaan Bina sih. Waktu itu kita masuk tanggal 14 ya kalau nggak salah, terus grand finalnya tanggal 19, tapi kita nginepnya sampai tanggal 20 kan, jadi kurang lebih ya itu. Nah, waktu momen favorit tuh sebenarnya susah karena semuanya lucu-lucu ya, maksudnya bikin happy kalau saya, walaupun ini super out of my comfort zone ya. Mungkin Bina juga tahu gimana kita yang nggak biasa pakai heels tinggi. Mungkin kalau pakai heels yang 7 cm saya masih oke lah ya. Cuma kan ini kalau di pageant nggak bisa segitu. 13 cm. 13 itu aduh sebuah PR berat ya untuk bisa catwalk dalam waktu singkat, bisa photoshoot, bisa ekspresi aja masih suka di komplain gitu karena kurang A, kurang B, kurang C gitu. Jadi memang latihan-latihan itu yang mungkin jadi tantangan tapi menyenangkan in a way bahwa kita belajar sesuatu yang baru kan. Nah, di samping itu udah pasti ya tadi ketemu teman-teman yang dengan berbagai background. Kalau saya sih karena paling senior ya, jadi hawa emak-emaknya mungkin berasa ya. Jadi kayak punya banyak teman-teman tapi yang umurnya tuh jauh-jauh banget gitu. Jadi lucu-lucu gitu. Banyak pengalaman, banyak cerita-cerita lucu, terus kita happy-happynya juga banyak gitu selama karantina, dan yang pasti punya kesempatan untuk expand platform untuk kita ngomong ya, karena dengan Miss Universe Indonesia itu memberikan saya kesempatan untuk bicara di misalnya media, kemudian selama acara itu juga orang-orang jadi tahu ini siapa sih gitu, dan misi yang saya bawa dari awal sampai akhir sebenarnya tetap sama, walaupun advokasinya lebih ke kesehatan dan ke pendidikan, tapi orang bisa lihat bahwa Indonesian woman itu nggak kalah hebat daripada orang-orang perempuan di luar sana. Bisa loh wanita Indonesia itu sudah menikah, bisa punya karir yang bagus, dan bisa tetap berkarya di dunia apapun gitu. Dan aku juga tahu kalau yang ikut jadi finalis ada juga yang sudah menikah, punya anak. Betul. Tapi menariknya aku dengar-dengar Kak Ardel jadi gak cuma yang paling senior itu, tapi jadi dokternya teman-teman gitu ya. Oh gitu, misalnya lagi di sakit karantina. Iya, sebenarnya sih ada partner rumah sakit juga. Jadi ada sponsor rumah sakit juga selama karantina, dan mereka ada perawat, ada dokter. Cuma kan nggak standby 24 jam, dan kadang sakit kita nggak bisa predik jam berapa. Jadi kalau teman-teman sesama finalis itu ada yang sakitnya lumayan tengah malam, pernah juga setengah 4 pagi gitu. Jadi mau nggak mau emang saya bantuin gitu, dan ya apapun yang bisa saya lakukan selama karantina, kalau memang gimana ya, masih sebenarnya kan neurolog ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ngurusin, misalnya kemarin ada yang sakitnya tuh di luar bidang saya gitu, misalnya sampai muntah-muntah lah apa segala, cuma kan basic dokter umumnya tetap
ada. Jadi untuk membantu tuh seneng banget, dan itu menjadi bukti nyata juga bahwa advokasi kesehatan itu bukan cuman saya omongin tapi saya lakukan. Wow, gitu. keren banget ya. Ini sih nggak heran ya bisa jadi top 6 Miss Iya, cuma Universe sayangnya Indonesia. ini nggak bisa ngecharge kemarin selama karantina. Ngecharge itunya, biaya konsulnya. ngecharge, harus dikasih invoice ya. Karena tuh kan, harusnya. aduh jasanya ini luar biasa loh. Jadi kemarin cuti kan dari udah praktek. cuti nih dari praktek, nggak praktek lama nih. Tapi selama karantina ternyata praktek. Kerja lagi. Iya loh. Tapi nggak bisa di-charge gitu sayangnya. Nggak apa-apa sih. Aduh. Tapi I love you semuanya, girls. Oh my gosh, seru banget. Nah, ini jadi penasaran sih, Kak Ardel, karena kan sebagai working mom ya, kita tuh tiap hari ngejuggle, nggak hanya fisik yang harus kita pertahanin ya. Misalnya kalau Betul. sekarang aku lagi menyusui, fisik harus dipertahanin, Betul loh. makan rutin, tapi at the same time mental. Kayak misalnya nih, kita pusing, switching konteks satu kerjaan ke kerjaan lainnya. Mungkin Kak Ardel juga gitu ya, pas lagi karantina, switching, ada urus anak, ada kerjaan B, itu kan mental ya, mental load. Boleh nggak sih di-share gimana sih cara Kak Ardel sebagai a mom, career woman, ya a finalist of Miss Universe Indonesia itu bisa mengatur fisik dan mental untuk mengatur day to day? Nah, itu balik lagi ke support system ya. Jadi saya cukup beruntung punya support system yang sangat-sangat super mendukung. Jadi orang tua, suami, tim, semua itu sangat membantu saya untuk bisa melakukan dan memberikan yang terbaik selama karantina, selama proses ini semua gitu ya. Dan jadi anak-anak juga tidak merasa bahwa mereka jadi, ya memang kehilangan secara fisik kehadirannya iya, tapi mereka day to day itu tetap berjalan bisa seperti biasa gitu, sekolahnya bisa, tugas-tugas sekolahnya nggak ada yang keteteran dan lain-lain karena support sistemnya yang bagus banget dari rumah gitu, jadi dari keluarga. Nah, kalau ngomongin mental itu memang sebenarnya nggak usah ibu-ibu sih sekarang, semua sih. Iya. Semua sih sekarang ngomongin mental ya, mental tuh penting banget memang. Jadi gimana kita bicara mental health? Mungkin juga kalau sekarang lebih susahnya media sosial tuh kan juga lumayan ya komennya gitu. Jadi kan apalagi di dunia pageant ya. Nah, itu. Jadi kan itu juga salah satu tantangan yang selama ini saya nggak pernah merasakan. Ya kan, karena kan biasanya saya take a seat itu di belakang layar ya, nulis di belakang layar, bikin skrip di belakang layar. Saya punya podcast dari Perdosni, tim Perdosni INA, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, itu juga saya lebih sering di belakang layar. Jadi nggak pernah, kalaupun mereka komen tuh bukan komen soal look, bukan komen soal yang dari luar gitu kan. Jadi untuk bisa dipahami bahwa oh ini dunia baru di mana orang menilai saya bukan hanya sebagai kapasiti jadi dokter. Kalau dokter kan nggak ada lah yang nilai itu make upnya kurang ini, bajunya kurang gini. Kalau dokter sih nggak pernah kan kayak gitu. Nah tapi semenjak di pageant ini kan jadi salah satu yang penilaian orang, dan itu lumayan. Kalau mungkin mental saya nggak sekuat dan belum punya value yang yakin terhadap diri sendiri, mungkin agak lumayan keganggu ya. Tapi buat saya tuh ikut ini karena saya tahu bahwa value saya seperti apa yang saya tawarkan untuk Miss Universe Indonesia. Jadi pertama buat jaga mental itu kita harus tahu who we are as a person, as a woman juga. Nah itu yang akan jadi tongkat untuk kita berdiri, untuk kita stay grounded dan tetap kita tuh yakin sama diri sendiri tanpa kepengaruh dari luar terlalu banyak. Itu penting banget satu. Yang kedua, faktor tadi support system. Yang ketiga itu me time. Udah pasti menarik. Itu. Jadi di tengah hustle dunia yang banyak banget ini fast moving gitu ya, itu apalagi di Jakarta kan gitu, itu kita tetap harus punya me time. Me time tuh nggak usah yang kayak harus pergi keluar kota, keluar negeri, liburan. Me time tuh di rumah juga bisa ya kan, kita yang penting sendiri, santai, nonton drakor mungkin, atau nonton series gitu, atau minum, makan cemilan yang kita seneng gitu, terus refresh, baca buku gitu, itu udah lumayan oke sih gitu. Terus setuju banget sih, karena ketika let's say tadi kan cerita pas di pageant, selain mungkin orang-orang yang nggak kita kenal, lebih banyak yang berkomentar. Yang dikomentarin itu berbeda nih sama yang mungkin kalau tiap hari kita yang dikomentar kerjaan kita, tapi ini mungkin tiba-tiba look kita. Jadi
Aku setuju sih kalau selama kita punya kepercayaan, confidence kalau kita ini kok, oh itu opini. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang emang feedback konstruktif versus hanya opini yang mungkin cara penyampaiannya juga belum tentu baik ya. Tapi kita punya pendirian, know our value, itu bantu banget sih supaya mental ya. Makanya nomor satu tuh sebenarnya kalau kita ngomong mental health bukan masalah kita harus punya reward lah apalah dari luar yang kita harus lakukan secara rutin aja, tapi dari dalam dirinya juga udah harus kebentuk dulu, dan cara bentuknya itu harus we have to know who we are as a person, dan itu adalah value yang kita bawa. Confident itu bener banget. Jadi confident tuh bukan merasa bahwa kita perfect, enggak, tapi justru nerima bahwa we are not perfect as a woman, as a person, pastilah, udah pasti. Tapi bahwa dengan imperfection itu kita tetap bisa berkarya, dengan imperfection itu kita tetap percaya sama diri kita sendiri bahwa we are worth it as a woman, as we are. Itu yang jadi salah satu yang paling penting banget kalau kita mau menjaga mental gitu sih. I wish I'd known this dari zaman bertahun-tahun lalu, bahkan ketika aku ikut pageant ya, dimana mungkin kagetnya sama kayak Kak Ardel, tapi sekarang kan ya Kak Ardel lebih matang, lebih tahu juga value kita, dan itu juga sekarang mungkin kalau aku dapat komentar-komentar yang negatif yang sama, sekarang udah lebih udah firm, tapi mungkin I wish I would say this to my younger self gitu ya. Dan berarti nanti Launa harus dikasih tahu sejak dini. Amin. Dan aku harap ini juga bisa diambil nih nilainya untuk teman-teman yang mungkin masih lebih muda, all ages sih kalau menurut aku ya, karena kan nggak dinilai dari umur aja. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Kak Ardel. Nah, nextnya tadi kan mention soal mental health, dan kayaknya aku pengen nge-touch sedikit sekarang lebih ke profesi Kak Ardel sebagai dokter spesialis neurologi. Berat nih kayaknya. Gitu, berat ya gitu. Tapi enggak kok, aku di sini cuma kepo sih. Kan mungkin untuk sekolahnya lama, dan sekarang day to day berprofesi sebagai neurologist gitu, handle banyak case. Nah, di situ bagaimana bidang neurologi setelah Kak Ardel dalami mengubah persepsi Kak Ardel sebagai ibu gitu ya. Bagaimana mungkin itu mengubah cara pandang, misalnya nih kalau ketika kita menjadi ibu kan ada perubahan struktur otak ya, kalau aku pernah baca-baca di riset itu yang istilahnya dikenal sebagai mom brain misalnya kan, tapi kan ada persepsi yang kurang tepat nih misalnya. Betul. Nah, boleh nggak ini diceritain pas awal-awal menjadi ibu atau ya sekarang gitu, what is your perception? Nah, kalau secara neurologis sebenarnya nggak usah jadi neurologis, semua ibu juga udah punya intuisi mom ya gitu. Nah, kalau dari ilmunya sendiri, kalau saya lebih seneng belajarnya yang untuk diterapin ke anaknya. Misalnya dengan neurologi itu saya jadi tahu bahwa otak anak kecil itu berkembang sangat pesat di golden periodnya. 1000 hari pertama. 1000 hari dan pertama. Itu dari hamil. Benar. Nah, itu yang harus saya maksimalkan, bagaimana anak-anak itu bisa berkembang dan otaknya itu juga bisa mendapatkan asupan nutrisi dan stimulasi yang terbaik sehingga dia bisa develop menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Pintar tuh nggak selalu akademik ya, tapi cerdas secara emosional, cerdas secara intelijen, tapi dia juga bisa mengontrol dirinya dengan baik, emosinya dengan baik. Itu kan semua terpengaruh juga dari brain, dari otak. Nah, itu yang ilmu yang mungkin kalau dari segi neurologi saya dapat lumayan banyak warning gitu. Bahwa anak-anak itu kita nggak bisa sepelekan 1000 hari pertamanya, terutama bahwa kita terus harus stimulasi, terus kasih nutrisi yang terbaik dan lain-lain. Jadi jangan sampai nyesel gitu besok-besoknya. Nah, kalau mom brain itu mungkin Bina udah baca-baca juga ya. Tapi sebenarnya nih kalau belakangan nih mom brain ini sebenarnya lagi pingin di replace ya, di refresh gitu. Iya, kalimatnya kok kayak negatif gitu ya. Karena orang kalau dengar mom brain, bahkan ada yang nulisnya momnesia. Oh gitu. Iya, jadi amnesia tapi buat mom gitu. Mereka ada yang nulisnya momnesia, itu kan jadi perspektifnya negatif. Padahal jadi ibu itu perubahan otaknya nggak hanya ke arah negatif aja kan. Memang ada penelitian tuh juga sampai sekarang juga masih banyak. Namanya kita mencoba meneliti sesuatu udah pasti berkembang lah day by day ya kan. Apa yang kita ketahui kemarin belum tentu betul, apa yang kita bisa pelajari hari ini bisa menjadi ilmu baru untuk besok juga. Nah, kalau dari versi mom brain ini beberapa memang menyatakan bahwa ada perubahan struktur otak yang dipengaruhi juga antara lain dari hormonnya ya kan. Kemudian perubahan dari struktural, misalnya ada yang
nyebut itu karena oksitosin hormonnya atau perubahan grey matternya dan lain-lain mengakibatkan si mam ini menjadi sulit konsentrasi, susah fokus, susah mengingat, memori dan lain-lain. Tapi kalau dari penelitian yang baru ya, kalau saya baca itu sangat depend sama environmentnya dan support systemnya. Jadi mereka neliti nih, kalau misalnya si mam ini dites gitu ya, memory test, antara dia ngerjain di rumah sama di quiet place di luar, nilainya lebih bagus di luar. Oh, karena itu quiet. Jadi ternyata sebenarnya bukan dia itu nggak konsen atau nggak bisa menyimpan memori baru gitu, tapi karena seorang ibu itu dia akan lebih mikirin anaknya dulu. Kayak Bina kan hari ini, biarpun repot-repot tetap pulang dulu, ngurusin Launa dulu gitu. Jadi memang fokusnya itu lebih banyak ke anak, sehingga pada saat dia untuk menyimpan informasi lain di luar anak, itu space-nya jadi nggak sebanyak kalau pas dipakai untuk nyimpen tentang anak. Nah, sedangkan si anak sendiri itu kebutuhannya kan banyak kan. Makan udah belum, pupuk udah belum, ganti baju, ganti pampers dan lain-lain gitu. Jadi udah takes a lot of our brain space gitu untuk memori kita tuh dipakai untuk itu banyak, konsentrasi kita untuk itu banyak. Jadi hal-hal di luar itu, misalnya kita naruh barang, aduh tadi naruh handphone di mana ya, jadi gampang lupa. Tadi mau ngerjain apa ya, jadi lupa karena misalnya mau ngerjain tapi mikir aduh anaknya kan mesti nyiapin MPASI nih gitu, aduh anaknya mesti gantiin baju, udah jamnya mandi. Jadi fokusnya tuh udah teralihkan ke anak, jadi apa ya, kesannya jadi seperti turun, padahal sebenarnya enggak juga. Walaupun memang ada yang bilang itu bisa bertahan sampai 2 tahun gitu. Perubahan karena hormonal, karena otaknya itu sendiri, grey matternya tadi. Tapi sekarang saya baca sih penelitian juga pokoknya lagi pengen berusaha menyingkirkan negatif towards that gitu. Karena buktinya ibu-ibu yang bahkan dia adopt, jadi nggak hamil, nggak melahirkan, tapi punya anak dengan adopt, itu sama kurang lebihnya. Jadi bahwa terjadi perubahan hormonal dan lain-lain mempengaruhi itu juga, jadi sekarang jadi agak dipertanyakan juga, bener nggak sih murni karena itu? Karena pada kenyataannya ibu-ibu yang tidak hamil dan melahirkan tapi adopt, dia sama ada penurunan juga karena ngurusin anak juga, apalagi kalau masih bayi ya, masih infant gitu. Tidurnya berapa jam sih kalau ibu-ibu tidur yang beneran tidur ya? Iya, yang nggak kebangun-bangun. Nggak kebangun-bangun tuh berapa jam? Nah itu orang yang bukan ibu-ibu aja coba disuruh begadang besoknya, itu pasti kan konsennya juga turun, memorinya juga turun. Nah ini ibu-ibu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidurnya nggak bener. Apalagi kalau support sistemnya kurang ya. Jadi dia ngurusin anak-anaknya tuh 90% ibunya, apa-apa ibunya, nggak punya me time, nggak punya waktu untuk refresh, nggak bisa istirahat cukup, udah pastilah dia turun fungsi memori dan fungsi untuk konsentrasi hal-hal lainnya. Tapi harus digarisbawahi juga bahwa memori yang hilang tuh yang jangka pendek tadi ya, misalnya kayak mau naruh kunci lupa, tadi mau naruh laptop buka, mau ngapain ya tadi, jadi yang jangka pendek. Tapi yang jangka panjang ternyata itu malah kesimpan lebih baik. Sekarang kan kalau ditanya misalnya nih, Bina misalnya pergi sama Launa nih, jalan-jalan kemarin ke luar negeri pertama kali sama Launa, nyimpen nggak memorinya? Jadi sesuatu yang very valuable dan priceless, dan detail-detailnya tuh kayaknya keinget ya kan? Nah bener. Itu aku tuh juga jadi ingat sama mamaku tuh kayak misalnya dulu les suka makan apa, padahal itu lesnya SD suka jajan apa, itu masih inget loh. Iya. Gitu, jadi gitu ya. Bener. Mungkin sekarang explaining, kalau dulu kan mungkin lebih berarti mama ingatannya kuat nih. Kalau sekarang ternyata it's setelah also mengalami, iya kan? Ya betul. Jadi karena dari emotionally gitu, secara beberapa part of our brain gitu ya, kayak prefrontal cortexnya, amigdalanya yang ngatur memori, emotion, itu dia lebih menyala-nyala gitu, menyala otakku gitu. Menyala. Jadi dia lebih punya power yang lumayan strong ketika kita bonding dengan anak ya. Nah, jadi si emosional itu dia menambah bumbu-bumbu sehingga kita bisa ingat in a long term gitu. Jadi yang hilang sebenarnya yang short aja. Tapi yang long term, apalagi ada bumbu-bumbu emosinya tuh, keingetnya ke bawah-bawahnya sampai jauh panjang. Nanti misalnya Bina 10 tahun lagi ditanya, Launa dulu pertama kali MPASI-nya makan apa? Pasti masih inget. Oke, kita tes nanti ya. Mungkin Kardil masih inget tuh MPASI pertama. Iya masih dong, masih mangga. Ya?
Mangga, justru asam buah gitu ya, iya, asam manis-manis buah enak. gitu. Waktu itu ilmunya belum secanggih sekarang. Kalau sekarang udah banyak banget. Sekarang udah banyak resep yang bisa kita browsing. Mangga sama pisang waktu itu. Wow. Buah-buahan Masih waktu inget itu. padahal Masih dong. udah 8 lama ya, tahun. 8 tahun dan 4 tahun yang Iya, lalu. betul. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya kalau bisa sih sekarang di konteks negatifnya yang dihilangin dari moms brain itu. Memang sih orang jadi kayak nih kalau habis ngakhirin jadi susah konsen, jadi ini. Tapi sebenarnya tuh ya itu, kalau coba deh dikasih waktu untuk mamnya istirahat cukup, kemudian dia bisa me time, bisa refresh. Kalau bisa yoga boleh. Kalau senangnya baca buku boleh. Apapun yang bikin happy lah. Itu pasti balik lagi jadi power untuk mengingat dan konsentrasinya ya baik. Kalau nggak ya zombie mode aja terus. Iya. Gitu. Dan pasti kan ada pengaruh dengan kurang tidur. Misalnya kita baru ngelahirin punya newborn, Betul. itu kan otomatis kurang tidur ya. Pasti juga berkontribusi kepada itu udah hormonal changes ke otak. Ditambah lagi kurang tidur ya. Iya bener. Jadi kalau misalnya yang disalahin otaknya terus kasihan dong. Iya. Katanya si otak gue nggak salah apa-apa. I'm just doing what I do. Aku tuh masih berfungsi loh gitu. Tapi karena kalian nggak ngasih aku waktu istirahat, ya mau gimana gitu kan. Jadi mesti diistirahatin. Support system number 1 itu. Jadi tolonglah ya bapak-bapaknya. Berarti tadi ya itu juga menjadi tips untuk mama-mama bagaimana kita bisa nge-manage stres. Dan mungkin kalau Bina apa me time-nya? Me time-ku sebenarnya sama sih, simple, nggak harus aku pergi ke salon gitu ya. Tapi sesimpel aku nonton film malam-malam pas sekarang baby udah tidur, itu kayak udah happy. Malah terus kadang sekarang nggak horor Tian? Oh enggak, jangan, itu malah malam-malam nggak bisa tidur, nambah lagi nggak bisa tidurnya. Apa yang paling disuka kalau dari nontonnya? Sebenarnya aku lebih suka karena kita tuh kayak transported into another reality gitu, kayak dunia walaupun lain. nggak mandi seharian, yang penting anaknya cakep, nonton yang lucu-lucu udah happy gitu ya. Happy. Terus sekarang yang lucu adalah aku lagi suka malam-malam tuh kerja lagi, malah jadi healing. Nah sama, aku juga kalau kerjanya malah jadi karena kalau malam-malam tuh lebih quiet karena sekarang tidurnya udah lebih prediksi teratur, lah, ya. teratur. Sekarang misalnya jam 6:30 udah tidur sampai pagi, mungkin bangun untuk menyusui lah. Dan untungnya aku kalau kebangun-bangun dikit nggak apa-apa lah, yang penting nggak Tapi memang itu penting banget sih ya kalau menurut saya, karena gini, kadang orang kalau udah punya anak, misalnya kayak Sabrina, orang tadinya taunya Sabrina Anggraini, sekarang jadi mamanya Launa, kemana-mana mamanya Launa, mamanya Launa. Itu buat saya sih sebenarnya not supposed to be like that gitu. Karena kalau cuma di label mamanya Launa, itu kayak Sabrinanya kemana gitu. Dan itu buat moms, buat saya sebenarnya efeknya kurang oke. You are still Sabrina gitu, masih ada Sabrina di dalamnya, masih ada Sabrina yang berprestasi dengan berbagai background yang keren, semua yang Sabrina usahakan gitu, semua yang Bina punya dari Bina lahir sampai sebelum punya anak itu masih it's still in you, dan nggak bisa itu semua digantikan dengan satu phrase mamanya Launa, nggak bisa. Dan itu kita jangan, kalau menurut saya ya jangan dibiasain, karena orang tidak hanya sekedar mamanya si A, mamanya si B, dia juga entitled for herself. Apa yang dia udah kerjain, apa yang dia udah lakukan, dia prestasinya selama ini jangan dihilangkan menjadi suatu mamanya A, mamanya B. Sama sih buat ya, tapi kalau laki-laki mungkin nggak terlalu ya kayak papanya ini mungkin, tapi malah masih dilihat somehow nggak ya. banyak bahas sebagai papanya itu aja ya, masih dipanggil jadi masih sendiri. dipanggil Pak ini gitu kan, masih itu ada double standards ya. Ya kan, jadi itu yang kalau saya sih nggak terlalu bukan nggak suka ya sebenarnya, it's fun in a way bahwa kita punya anak dan kita dikenali sebagai mamnya, apalagi kalau anaknya lucu, anaknya berprestasi kan jadi mamanya bangga, senang. Tapi itu tuh cuma ibarat kata misalnya kayak apalagi kayak Bina ya, misalnya sekarang umurnya berapa, 20 berapa, nah punya Launa baru 7 bulan. Apakah 7 bulan itu dengan dipanggil mamanya Launa itu menghapuskan 20 sekian tahun yang Bina udah punya? Kan enggak harusnya. Dan itu juga salah satu yang demotivating gitu kalau buat women as a mother gitu kalau buat saya. Jadi harusnya jangan di label satu aja. Harus tetap bisa menjadi diri sendiri. Toh suatu hari anak-anak tuh pergi loh dari rumah. Kalau kita title-nya cuman mamanya A, mamanya B, kalau mereka udah pergi terus mau jadi apa? Neneknya A, neneknya B gitu. Kan nggak juga gitu. Jadi motivasi untuk tetap mengekspresikan diri sendiri as a woman, as a wife, as a mother, semuanya itu tuh harus komplit gitu. Nggak bisa kalau udah jadi mom, udah mamnya aja, nggak bisa. Walaupun ini bos mama, tapi
boss in real life-nya in tetap real jalan. life tetap kita punya multiple identities. Dan ini aku jadi keinget sebuah quote, kalau kita tuh selama hidup sesuatu yang pasti terjadi adalah kita berubah-ubah nih identitasnya. Betul. Dulu mungkin aku seorang student, Kak Ardel juga student dari kedokteran. Habis itu menjadi seorang ibu, seorang istri juga, dan kita pun sampai sekarang misalnya aku masih seorang anak dari orang tuaku. Jadi kita sebenarnya punya banyak identitas di saat yang bersamaan. Cuma mungkin sekarang kecenderungannya adalah kita fokus di satu identitas aja, padahal kita masih punya loh identitas-identitas lain. Betul, karena kalau orang jadinya cuma kayak oh itu mamanya A, mamanya B, tapi hilang namanya gitu, sama sekali hilang namanya, itu kayak nggak di-appreciate secara personal, nggak bagus juga. Padahal perempuan itu adalah sosok yang kuat yang bisa melakukan banyak hal, yang bisa menginspirasi di luar tugas utamanya. Mungkin kalau jadi ibu, sebagai istri dan lain-lain, itu tetap as a person juga tetap harus punya power, punya inspiringnya tuh tetap harus ada. Jadi itu juga salah satu tonggak buat dia percaya diri juga gitu, bahwa saya lebih dari hanya status yang di rumah, tapi juga di luar saya bisa berdaya, bermanfaat, dan bisa happy gitu. Dan itu yang benar-benar Kak Ardel tunjukkan dengan banyak profesinya ya. Dan aduh, ini sangat inspiring banget sih tentunya buat para perempuan yang mungkin kadang aku dapet dengar cerita, aduh takut nih nanti ketika jadi seorang ibu, mungkin aku masih bisa sih mencapai mimpi, tapi kayak lebih susah sih. Nah, tapi Kak Ardel membuktikan kalau tadi ya, yang lebih banyak susahnya hal-hal. bener sih. Iya, sebenarnya pasti lebih susah. Pasti. Tapi kan ada yang mikir impossible. Nah, jadi mikir kalau it's the end. Nah, sebenarnya ini aku pengen jadi pertanyaan terakhir sekaligus kita menutup nih. Menjadi seorang ibu tuh emang pasti akan lebih banyak nih tantangannya kalau kita mau mencapai mimpi kita. Misalnya nih ketika kemarin Kak Ardel ikut Miss Universe Indonesia, banyak juga nih yang harus dijagel gitu kan, karena profesi dan status Kak Ardel sebagai mom misalnya kan menyiapkan support system apa itu kan juga ada PR. Betul. Nah, it's still possible but hard. Tapi apa sih tips atau value dari Kak Ardel yang dipegang supaya emang bisa kok sebenarnya kita ngelewatin itu semua? Ya, tadi sebenarnya saya udah sempat nge-spill ya. Jadi pokoknya when there's a will, there's a way. Kalau kita punya niat, konsistensi, kita bisa jalankan untuk mencapai apapun yang kita mau, regardless the result ya. Kadang tidak berhasil, kadang failed, kadang gagal. Tapi kegagalan itu juga harus kita terima sebagai suatu langkah menuju keberhasilan. Kalau kita takut gagal terus, ya nggak akan jalan di situ-situ aja gitu. Jadi sebenarnya tadi nomor satu, balik lagi, kita harus, we have to know our value, we have to confident in ourselves, apa yang kita punya as a woman, bahwa we don't have to be perfect, sama sekali nggak harus sempurna gitu, karena nggak ada juga manusia yang sempurna. Tapi what we have is still masih bisa kita menginspirasi dengan apa yang kita punya secara positif. Dan untuk juggling, kalau kita sebenarnya mindsetnya ya, kalau kita mikir nih, aduh repot banget nih, aduh susah banget nih, aduh pusing nih, rempong nih, gimana nih nggak bisa nih ABC-nya, itu udah nggak bisa duluan, nggak akan jalan, pasti nggak akan bisa. Terus kita tuh cuma dikasih Tuhan waktu tuh 24 jam loh sehari, dan semua orang punya waktu yang sama. Tapi kenapa ada perempuan yang bisa jadi presiden? Kenapa ada perempuan yang bisa sukses mendunia walaupun punya anak, dia punya company jadi CEO? Kenapa ada perempuan yang bisa bikin company sendiri dan bisa menginspire the whole world dengan waktu yang sama? Berarti itu tergantung mindset dan effortnya. Kalau mindset kita udah positif, saya bisa. Tapi mindset itu bukan saya bisa sukses ya. Kalau saya bisa sukses susah, berat. Karena begitu kita nyampe kegagalan atau nggak sesuai hasil yang kita inginkan, mentok nanti, nggak mau nyoba lagi. Tapi saya bisa dalam artian saya bisa berusaha gitu. Jadi saya bisa berusaha, dan waktu itu 24 jam kita pakai semaksimal mungkin. Dan yang penting ya support system. Nggak bisa sih sebenarnya kalau tanpa support system. Betul karena banget. susah banget, susah gitu. Jadi tipsnya adalah believe in yourself, atur waktu, atur mindset, dan support system yang harus mendukung. Tapi juga penghargaan kita ke support system harus bagus ya. Jangan kayak, ini kan kita titip nih gitu, terus kayak, ayo kan emang
kalian emang harus nolong kalian, jangan. Iya. Siapapun orang yang support kita, bisa membantu kita mencapai mimpi kita, apapun caranya, apapun yang mereka kasih, sekecil sebesar apapun, kita harus appreciate. Sehingga orang dalam perjalanan kita di karir apapun, mereka mau support gitu, bahwa mereka tahu oh ini orang yang kalau kita support mereka menghargai, mereka appreciate. Dan support tuh nggak selalu uang ya, jadi saya selalu menyampaikan, kita kalau menghargai orang, nggak harus, orang tuh nggak semua kok itu harus dihargai itu dengan uang sekian mahal-mahal. Orang tuh kita bisa perlakukan manusia, memanusiakan manusia aja orang udah happy. Jadi behavior ya, balik mungkin ke 3Bs. Brain, beauty, behavior. Nah, terus sekarang tambah adalah brave, itu memang Brave, jadi 4B. 4Bs. Nah, kalau di tempatnya Bina sekarang udah jadi 5 loh. Apa tuh satu lagi? Nah, coba ditanya sama seniornya nanti. Oke. Kalau di tempatku masih 4Bs, kalau di sini pun masih 4Bs. Nah, B-nya brave. Nah, itu adalah sesuatu yang memang harus perempuan tuh pegang, bahwa satu, brand udah pasti dengan mengatur waktu, beauty dalam artian confidence dan believe in our value, kemudian dengan behavior menghargai orang-orang yang mendukung, mensupport kita. Kayak kita kan tampil di sini juga, Bina gak bisa bikin ini sendiri, banyak orang yang ada support, banyak yang terlibat. Betul, yang jagain Launa selama Bina di sini. Itu kalau orang-orang itu kita nggak bisa hargai, ya kedepannya susah gitu. Siapa yang mau bantuin lagi gitu. Nah, itu yang saya terapkan juga, bahwa kita we have to appreciate other people yang mendukung mimpi-mimpi kita itu bisa terjadi gitu. Nggak boleh disepelein, nggak boleh sama sekali. Nah, yang terakhir ya brave, harus berani ngambil langkah dan harus bilang bahwa saya bisa. Tapi saya bisanya bukan saya bisa sukses, tapi saya bisa mencoba regardless the result. Mau gagal mau sukses, dicoba dulu. Yang penting nggak nyesel karena aku udah mencoba semaksimal mungkin. Yang penting udah ngasih yang terbaik. Kalaupun pada akhirnya Tuhan kasihnya segini, ya udah diterima aja, karena apapun yang terjadi itu berarti emang udah jalannya gitu. So I believe sekarang sebagai mom baru ngerti it takes a village to raise a Betul. child, karena memang nggak bisa dari momnya aja. Benar. Ada support system, dan bahkan menurut aku support system, aku tadi setuju banget sama Kardel, itu bukan hanya keluarga yang menjaga baby ya, tapi juga tim kita di kantor. Benar. Mungkin juga tim Kardel di rumah sakit yang aku lihat juga support banget waktu ikut pageant. Tim Kak Ardel juga di pageant World untuk bantu mempersiapkan ya, sama seperti aku juga dulu dipersiapkan dengan tim dari Riau yang luar biasa. Jadi itu sih ya mungkin yang kita suka lupa. Sebenarnya kita sampai di titik ini being a boss of our life karena our support system yang nggak hanya dari keluarga tapi semua layer pekerjaan kita. Nggak boleh nganggep tuh kayak saya hebat sendiri gitu, nggak bisa deh kalau mau ngomong. Kita tuh bisa diganti orang kok, kapanpun, siapapun, itu gampang banget. Apalagi di dunia kayak sekarang gitu, itu bisa banget kita dengan mudahnya orang mereplace kita. Tapi apa yang bisa membedakan kita dengan orang lain, ya itu tadi 4Bs-nya, termasuk nomor satu ya behavior. Bagaimana we have to appreciate other people. Itu kalau saya sih, wah kalau nggak itu aja nggak bisa, aduh susah lah gitu. Betul banget, karena kita ya manusia, makhluk sosial ya, butuh sama-sama untuk go forward. Aduh, makasih banget Kak Ardel. Ini bener-bener talks yang aku harap sih bagi para perempuan di luar sana, iya bisa mengambil nilai-nilai yang mana bukti nyata ya Kak Ardel, living proof, meskipun kita mungkin sudah punya keluarga, punya karir yang juga sibuk banget, dan semua karya-karya lainnya sibuk aja. Itu tetap bisa loh mengejar mimpi-mimpi lainnya di bucket area lain. Jadi kalau misalnya Kak Ardel bisa, kenapa kalian enggak? Tapi tadi how to-nya juga udah di-spill ya teman-teman. Semoga ini bisa. Aku boleh nanya gantian nggak? Boleh nih ya, sambil kita tutup. Boleh. Kalau Bina apa? Next step yang pengen dicapai as a mom, as a boss mom, yang belum terchecklist. Aduh, apa ya? Kok banyak ya? Banyak, satu-satu. Apa ya? Salah satunya mungkin sekarang karena aku lagi nge-lead company UI UX design firmku yang udah beberapa tahun, ya pasti mau di-grow ke inisiatif tertentu lah ya. Jadi ya mungkin be better as a business leader mungkin. Itu mungkin kan kalau ditanya selain itu ya. Overall ya aku sangat enjoy changes motherhood. Justru lebih surprising ya buat aku, karena ternyata lebih membahagiakan dari yang aku kira. Dulu aku takut banget. Jadi punya justru anak. aku juga karena aku merasa punya anak. Wah. Karena kayak itu jadi aku sama
Ditunda nggak waktu itu? Ini jadi Sebenarnya panjang, maaf ya. Ini panjang ya. Kok Ini jadi apa, aku? seru-seru gimana jadinya? Gantian, saya adalah host tamu dari Bos Mama. Enggak, sebenarnya lebih ke sama mungkin keresahan yang aku pengen jawab di podcast ini. Mungkin Karena takutnya waktu itu takut kalau jadi mam terus berhenti. terus lebih susah mengejar cita-cita aku lain, baik itu di bisnis, Waktu itu baik itu takutnya semua di bisnis juga. Iya, karena mungkin let's say kan lebih ke bagi-bagi waktunya, lebih apakah Pendidikan aku bisa udah puas perform. Insya Allah ya, kan terus belajar ya gitu. Tapi ya itu lebih takut kayak pasti harus ada terbagi nih, dan mungkin aku kapasitasnya belum, dan aku waktu itu juga merasa belum benar-benar di sukses definisi aku ya, meskipun itu selalu berkembang. Cuma ya dari obrolan sama Kak Ardel, ya again I wish my younger self would listen, dan alhamdulillahnya kan sekarang udah jadi mom, dimana ya itu kalau misalnya kita jadi moms masih ada kemungkinan asalkan kita coba dengan cara-cara tadi ya, have a support system that we appreciate. Betul. Terus juga ya support system tuh di mana-mana ya, dan juga brave untuk mencoba ya, karena Betul. again kita nggak pernah tahu. Kayaknya juga Kak Ardel ikut pageant, something yang pasti surprising kan. Iya, nggak ada yang nyangka juga. Siapa sih ibu-ibu anaknya udah 2 masih ikut pageant. Mending ibu-ibunya punya background modeling atau pageant. Iya, Ini ibu-ibunya, aduh, benar-benar Baru belajar catwalk, baru make up, belajar semua pakai ya. semuanya. Oh my gitu. God, Jadi jadi, kalau saya ya. bisa, semua pasti bisa. Wanita Indonesia gitu. Ya semoga teman-teman ya dengan mimpinya masing-masing, support system, caranya masing-masing bisa terempower dari podcast ini, because I am empowered. Nah jadi sampai situ aja ya Boleh. perbincangan kita. Sebenarnya masih panjang nih, cuma ya pasti Kak Ardel sibuk nih abis ini, masih mau Enggak praktek loh, by dari the way. tadi sibuk-sibuk terus loh. Iya. Enggak loh, buat Bina mah kapanpun, anytime Abis loh. ini masih mau praktek. Jadi again, thank you so much teman-teman udah ikutan podcast Bos Mama. Kalau misalnya ada insight yang kalian dapetin dari podcast ini, boleh nih di-share di kolom komentar dengan hashtag Bos Mama Society. Jadi itu aja, aku bersama Kak Maria Ardelia. Kita tutup sampai sini. Thank you so much and see you on the next video. Bye.